Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang lagi di YouTube channelnya Mas Faiz. Kali ini kita akan bahas topik tadi ada yang nanya bagaimana cara nyusun presentasi atau paparan untuk ngajar, khususnya untuk ngajar. Nah ini menarik nih ya. Bagaimana kita nyusun presentasi yang menarik itu yang nggak membosenin, yang nggak bikin ngantuk, yang ingin apa ya siswanya itu bisa langsung melek pada saat kita presentasi, caranya gimana? Nah, gitu. Banyak nih yang nanya seperti ini ya. Tapi untuk yang materi ini, untuk video ini, saya sebenarnya mengkhususkan cara nyusun presentasi itu untuk ngajar ya. Mungkin teknik ini juga bisa dipakai untuk paparan yang lain, who knows teknik ini, tapi yang saya khususkan pembahasan pada kali ini adalah bagaimana menyusun presentasi untuk mengajar. Nah, biasanya para trainers atau para pengajar umumnya menyusun materi itu kan mesti ada referensinya. Bisa juga referensinya itu dari buku-buku yang dia baca, yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh dia di dalam kelas. Nah, paling gampangnya biasanya para trainer atau pengajar menyusun materinya itu ya berdasarkan daftar isi yang ada di buku tersebut. Nggak salah sih. Memang kalau dibilang sistematis, itu sistematis. Buku itu kan dibuat oleh seseorang itu berdasarkan cara pandang dia supaya buku itu mudah dipahami oleh orang yang bacanya sehingga dibuatnya sistematis, ada urutannya, ada bab 1, 1, 2, 3, 4, bab 2, 2, 3, 2.1, 2.2 dan sebagainya. Buku itu sebenarnya memang dibuat untuk apa ya, untuk seorang bisa mengerti. Cuman kan perlu dipahami ya, buku itu nggak langsung dibaca kemudian langsung selesai oleh seseorang pada saat itu juga. Sedangkan kalau untuk presentasi, dengan waktu yang singkat, bagaimana apa yang teman-teman baca di buku tersebut bisa tersampaikan langsung dimengerti tanpa bikin bosan kepada yang mendengarkan atau siswa. Nah, pertanyaannya kan gitu. Biasanya sih yang saya temui itu penyusunan presentasi terutama untuk ngajar biasanya selalu dimulai dengan kayak definisi, ya apa namanya pengertian, nggak salah sih, nggak salah, bener. Dan biasanya juga itu berdasarkan urutan-urutan buku kan, urutan buku supaya ya gampang aja, kita nggak usah mikir ekstra untuk bagaimana slide 1 tuh apa, slide 2 apa, ya sudah ngambil aja dari daftar isi buku. Nggak salah sih memang, benar. Cuman masalahnya adalah ketika itu presentasinya itu nggak menarik di awal-awal. Karena sama sih kayak presentasi itu sama kayak orang jualan yang dimana pembelinya atau calon pembelinya itu ingin beli produk kita, sama presentasi itu sebenarnya seperti itu. Ingin agar slide kita pertama, slide kita kedua berikutnya itu terus ditunggu-tunggu oleh pendengar atau siswa kita. Nah ini kemudian kan bagaimana ya caranya menyusun presentasi yang kemudian menarik, kemudian bisa engageable, bisa siswanya itu bisa langsung mendengar, bahkan bisa bisa langsung tanya jawab atau bisa nanti dia kurius, penasaran terkait dengan informasi-informasi apa aja atau slide-slide apa saja yang akan diberikan di informasi yang akan disampaikan oleh kepada siswanya, yang mereka sangat antusias. Nah, untuk penyusunan materi presentasi ajar, yang biasanya saya dapatkan atau saya temui adalah saya nggak menyalahkan ya, tapi kurangi presentasi ngambil dari daftar isi buku. Nah itu kurang itu. Jadi kalau saya sih lebih mending selesaikan dulu bukunya, apa namanya, teman-teman baca dulu bukunya, kemudian
eee, dari buku itu teman-teman coba deh teman-teman cari keterkaitan antara misalkan bab satu atau bab yang lain, atau kira-kira adakah suatu teori ya atau diagram atau irisan yang sangat penting yang ibaratnya yang itulah inti dari buku tersebut. Nah, kalau saya sih lebih cenderung kadang lebih menggunakan irisan Venn diagram ini untuk muncul di slide pertama saya. Itu nanti akan saya bahas biasanya di slide-slide pertama itu tentang keterkaitan materi ini uh, tentang hal-hal yang akan kita bicarakan. Biasanya di buku tersebut kalau teman-teman yang sudah teknis ya atau khusus ya atau yang ibaratnya memang sudah ada teori atau konsep modul di dalamnya, itu menurut saya bagus untuk diselipkan atau diinsert di awal-awal slide. Ini untuk menjelaskan kepada siswa atau pada pendengar apa nanti yang akan kita bahas atau teori apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini gitu misalkan. Nah, coba deh dari buku yang teman-teman baca, yang teman-teman baik itu satu buku, dua buku atau 4 buku gitu ya, untuk menyampaikan paparan presentasi, coba ditemukan ada nggak teori atau model atau konsep yang berhubungan dengan informasi yang akan ada yang para pengajar atau para trainer yang ingin disampaikan. Kalau misalkan itu ada, biasanya ada tuh misalkan bukan berarti apa ya teori atau model atau konsep yang saya maksudkan adalah memang dia bagian dari satu buku yang teman-teman mau sampaikan pesan buku itu kepada siswa gitu ya. Ini benar-benar teorinya, jadi bukan misalkan berdasarkan definisi A, definisi B, kalau definisi atau quotes A, quotes B, bukan. Ini lebih kepada memang dia apa ya? Kalau saya sih nyebutnya konsep itu uh, pola pikir sebenarnya. Konsep itu kalau yang saya tampilkan di apa namanya di video ini kan ada Venn diagram ya. Tuh ada Venn diagram. Nah, itu sebenarnya konsep di mana konsep warna kuning, warna hijau dan warna merah itu nanti akan saling berhubungan satu sama lain. Kalau misalkan di buku atau di presentasi teman-teman nggak ada teori, misalkan ya dijelaskan tuh nggak ada, maksudnya nggak ada Venn diagram atau nggak ada irisan. Nah teman-teman bisa buat tuh kayak kemarin saya mengajarkan tentang teori komunikasi belajar mengajar. Nah, itu kan banyak ya kalau kita lihat definisi di buku teori belajar mengajar itu kan banyak banget. Teori belajar mengajar itu mulai dari definisi expert A, mulai definisi expert B, itu kan banyak banget definisinya. Nah, cuman bagaimana kita mengambil kesimpulan atau membuat konsep sendiri nih kalau dalam hal itu terkait dengan komunikasi pembelajaran kira-kira yang mudah dipahami oleh siswa gitu. Nah, akhirnya tuh saya buatlah kayak Venn diagram. Jadi kalau misalkan di warna ini ya, di warna kuning nih, di warna kuning, kemudian saya tulis itu di sini pengajar, yang di warna hijau ini adalah pesan, yang warna merah adalah siswa. Nah, itu kan saling keterkaitan tuh. Komunikasi di sini yang irisannya ada visual, ada aural, ada read, ada kinestetik. Nah, jadi bagaimana konsep teori mengajar antara pengajar, siswa, dan gaya belajar, yaitu visual, aural, read, kinestetik, dan sebagainya. Nah, itulah kemudian yang muncul di slide pertama tuh. Di slide pertama saya terkait dengan apa yang mau saya sampaikan selama sekian menit ke depan. Itu adalah cara nyusun presentasi yang menurut saya lebih mudah untuk kita mulai memberikan suatu konsep kepada siswa yang akan kita jelaskan di menit-menit berikutnya. Teori ini sebenarnya saya dapatkan juga teori bagaimana di slide pertama itu kita menawarkan sebuah teori atau model atau konsep
baik yang teori model itu sudah ada, sudah baku, ataupun yang belum ada, yang akhirnya kita bikin dalam suatu konsep. Kalau saya biasa menggunakan Venn diagram ini, yang kita akan tampilkan di slide pertama. Ini sebenarnya sejalan dengan teori Bloom taksonomi. Nah, di teori Bloom taksonomi ada namanya canalist dimension kan. Di canalist dimension itu ada namanya fakta, konsep, prosedur, metakognitif. Nah, setelah mendalami terkait dengan apa itu part atau bagian dari canalist dimension, akhirnya saya paham tuh bahwa satu hal yang harus para trainer atau pengajar sampaikan adalah pengetahuannya dulu. Jadi kan kalau lihat dari video-video saya kan banyak tuh saya jelaskan tentang KSA, ada yang knowledge, ada yang skill, ada yang attitude. Nah, ya harus disampaikan di materi pelajaran atau apapun yang ingin disampaikan, usahakan menyampaikan knowledge-nya dulu, pengetahuannya dulu apa yang teman-teman mau sampaikan. Bukan skillnya, bukan keterampilannya, bukan. Tapi pengetahuannya dulu. Pengetahuan ini berkaitan dengan itu tadi, kayak teori, konsep, model, dan sebagainya. Dan sebagainya. Kalau saya sih kadang suka memberikan contoh misalkan bagaimana jika dulu kita nggak kenal sama pembersih debu lantai, alat pembersih debu di lantai yaitu sapu. Misalkan kita sudah paham nih tentang bagaimana menggerakkan sapu ya untuk membersihkan debu di lantai. Nah, bukan gerakannya, bukan. Tapi alat bantunya dulu, sapunya yang kita jelaskan. Yang terdiri dari gagang misalkan ya. Terus ada yang rumbe-rumbe di bawahnya. Nah, itu dulu yang dijelaskan sebenarnya, hubungan antara gerakan atau gagang, terus ada yang rumbe di bawahnya sama gerakan. Nah, itu ada hubungan. Nah, itu bisa tuh dijadikan uh, irisan tuh seperti di Venn diagram. Itu yang disampaikan dulu sebenarnya, baru nanti skillnya setelah paham teori atau model atau konsep terkait dengan materi inti yang mau disampaikan, baru dibahasnya kemudian tentang skillnya, misalkan cara badan pada saat nyapu atau cara gerakan tangan pada saat nyapu. Saya selalu mencoba untuk menjelaskan dengan definisi sederhana dengan menggunakan sapu. Nah, balik lagi tuh, bagaimana menyusun presentasi yang baik dan benar. Yang pertama adalah usahakan teman-teman baca dulu bukunya, kemudian cari teori atau konsep model yang berkaitan dengan informasi yang teman-teman mau sampaikan. Nah, teori, model, atau konsep tersebut masukkan ke slide pertama. Dan inilah kemudian teman-teman akan cerita, kita akan bahas tentang ini, tentang ini, tentang ini di pembahasan menit-menit selanjutnya. Nah, itu kemudian slide pertama tuh. Jadi kalau teman-teman sudah ketemukan modelingnya, konsepnya, teorinya, nah itu slide pertama. Nah, kemudian kita akan bahas di slide kedua kira-kira apa materinya yang akan kita kemudian diinput akan dipresentasikan setelah teman-teman menjelaskan teori atau konsep model yang akan dibahas di materi teman-teman semua. Nah, begitulah kemudian teman-teman cara nyusun presentasi untuk slide pertama. Find the theory, find the model, find the concept, kemudian atau kalau belum ada teori konsepnya, teman-teman buat aja dalam bentuk Venn diagram, input di slide pertama. Dan ini akan lebih teman-teman mudah menjelaskan hal-hal berikutnya di slide-slide berikutnya. Kita akan bahas lagi ya nanti di slide 2 atau di slide-slide berikutnya kira-kira apa yang teman-teman bisa masukkan agar nanti cara nyusun presentasi atau paparannya lebih menarik lagi. Sampai ketemu lagi di Madvice, jangan lupa subscribe dan komen di channel.